Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Angsa akan mempresentasikan hasil laporan SRS kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramadan dengan NIM 22010200020. Halo, nama saya Pak Esa Raffi dengan NIM 2201020010. Perkenalkan, nama saya Graciela dan Malamukur dengan NIM 220102045. Perkenalkan, nama saya Marsawan Andra dengan NIM 2201010200012. Perkenalkan, nama saya Dev Travis dengan NIM 2201020008. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam penjelasan. Yang pertama ada pendahuluan, di mana kami mengangkat kasus dengan judul Sistem Pemantau Warnet atau SPW. Nah, alasan kami mengangkat kasus ini adalah maraknya penggunaan dan penyediaan jasa komunikasi dan interaksi digital, contohnya pada ruang lingkup warung internet. Dan tidak semua penyedia jasa tersebut dapat memantau banyak perangkat sekaligus. Nah, cara kerja aplikasi ini adalah memantau sistem alur kerja yang terjadi pada warung internet. Aplikasi ini akan digunakan untuk mencari para aktor yang terlibat pada kegiatan niaga yang terjadi dan ditargetkan untuk menambahkan efisiensi perdagangan yang terjadi dikarenakan sudah mendapatkan informasi tambahan. Aplikasi ini diharapkan juga akan bermanfaat untuk sesama pengguna operator warung internet yang bekerja dalam bidang yang sama. Selanjutnya ada deskripsi umum yang akan dijelaskan oleh Faiz. Kepada Faiz dipersilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi umum dari proyek kami yaitu SPW atau Sistem Pemantau Warnet. Yang mana di dalam deskripsi umum ini ada 3 poin, yaitu ada deskripsi sistem, ada fungsi, dan juga karakteristik. Kita masuk ke deskripsi sistem terlebih dahulu, di mana deskripsi sistem dari SPW ini adalah berupa aplikasi di setiap komputer pada warnet yang dioperasikan oleh operator warnet atau user untuk memantau komputer klien, yang mana fungsinya ialah operator dapat memantau aktivitas klien, itu yang pertama. Selanjutnya, operator dapat mengatur registrasi klien. Nah, sebelum klien menggunakan komputer, operator harus melakukan instalasi terlebih dahulu untuk setiap komputer. Setelah instalasi selesai, barulah operator melakukan registrasi kepada setiap klien yang akan menggunakan komputer. Nah, tujuan dari registrasi klien ini adalah masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu operator dan klien dapat melihat waktu, aktivasi, dan juga tagihan. Di mana selain untuk memantau aktivitas apa yang dilakukan oleh klien, SPW ini juga dirancang untuk mengatur batasan waktu penggunaan komputer klien. SPW juga dirancang untuk mengatur tagihan yang akan dikenakan pada klien, agar operator dan klien tahu sisa waktu aktivasi dan juga berapa tagihan yang harus dibayarkan oleh klien. Selanjutnya ada karakteristik seperti yang sudah disebutkan dalam deskripsi sistem dan fungsi tadi. Seperti yang mana karakteristik dari operator adalah mengelola dan memantau akun klien. Jadi operator ini memiliki akses penuh di dalam aplikasi SPW ini. Sedangkan untuk klien terbatas, yakni hanya melihat menu tagihan dan sisa waktu aktivasi komputer yang digunakan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Faiz. Selanjutnya ada kebutuhan spesifik dan fungsional yang akan dijelaskan oleh Dev Travis. Kepada Dev Travis dipersilahkan. Baik, terima kasih oleh moderator. Saya akan menjelaskan bagian kebutuhan spesifik. Nah, kebutuhan spesifik ini kami bagi menjadi dua. Yang pertama ialah kebutuhan antarmuka, yaitu eksternal, dan yang kedua ialah fungsional. Jadi ke dalam fungsionalitasnya. Baik, yang antarmuka eksternal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah perangkat kerasnya, di mana saat menggunakan perangkat keras untuk mengakses aplikasi ini, sistem SPW itu bersifat aplikasi executable, yang mana jika disambungkan ke dalam sistem operasi, maka perangkat tersebut harus diinstal terlebih dahulu. Dan inputan dari aplikasi ini ya menggunakan media perangkat mouse dan keyboard. Lalu yang kedua ialah
pengaksesan menggunakan halaman login, dikarenakan sistem aplikasi ini menggunakan akun, menjadikan penggunanya yaitu user dan klien memerlukan akun untuk mengakses aplikasi ini. Dan yang ketiga ialah antarmuka komunikasi, yaitu setelah sistem login dijalankan, maka aplikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pada sisi user, yaitu operator, dan sisi klien, yaitu penggunanya. Baik, kita lanjut yang fungsionalnya. Ini dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas operator sebagai user dan kelas 2, yaitu klien. Baik, untuk lebih mendalamnya akan dilanjutkan di next slide. Nah, di sini menjadi dua kelas yang seperti saya sebutkan, yaitu bagian operator dengan kode AB dan kelas 2 yaitu klien, kode AC. Di mana kode AB itu pada operator terdiri menjadi empat bagian yang diidentifikasikan menggunakan ID. Dari AB1, lalu AB2, AB3, dan AB4. Di mana AB1 ialah operator login, memulaikan sistematis operasionalnya dari awal, yaitu operator melogin ke komputernya sendiri, yaitu komputer user atau komputer operator, agar operator dapat memantau dan menjalankan fungsionalitas selanjutnya, yaitu pada AB2, yaitu registrasi klien. Jika klien hendak menggunakan jasa ini, maka ia atau mereka memerlukan sebuah akun, dan akun tersebut harus diregistrasi oleh operator. Maka itu AB2 ialah registrasi klien dilakukan oleh operator. Dan dependensi dari bagian ini ialah ke AB1, yaitu operator harus login terlebih dahulu. Nah, dilanjutkan di kode AB3, yaitu aktivasi akun klien. Setelah akun klien diregistrasi, maka akun tersebut harus diaktifasi terlebih dahulu, dikarenakan penggunaannya tersebut harus dipantau berapa lama atau berapa banyak. Dan dependensi ini ialah AB1. Operator harus login terlebih dahulu, dan di AC1 akan dilanjutkan nanti. Dan yang terakhir untuk kelas operator ialah AB4, monitoring, di mana hak akses spesial oleh user atau operator dapat memonitoring segala aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh klien. Dan dependensi dari ID ini ialah AB1 dan AB3, di mana operator harus login terlebih dahulu, dan akun user harus diaktifasi terlebih dahulu agar dapat dipakai oleh akan bisa dipakai oleh user tersebut. Dan di kelas kedua ialah ada klien dengan kode AC, ada dua ID, di mana ID pertama ialah AC1 dan ID 2 AC2. AC1 ialah klien login, yang mana tadi direferensikan oleh dependensi di AB3, aktivasi akun klien. Sebelum klien mendapatkan aktivasi, maka ia harus login terlebih dahulu, di mana AC1 menjelaskan agar komputer dapat diaktifasi. Dan dependensi dari ID ini ialah AB2, sama seperti yang pertama, yaitu klien harus registrasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh operator. Lalu ID kedua pada klien ialah AC2, yaitu menampilkan status klien, dikarenakan operator memerlukan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pantauan, di mana pada kelas klien ialah AC2, itu untuk menampilkan status klien agar dapat dimonitoring oleh operator. Dan dependensi dari kelas ini ialah AB2, AB3, dan AC1, di mana AB2 ialah registrasi klien, seperti tadi harus registrasi terlebih dahulu, lalu AB3 harus diaktifasi terlebih dahulu agar bisa dipakai, dan AC1, di mana klien harus login terlebih dahulu agar akunnya bisa dipakai. Baiklah, itu saja dari saya mengenai kebutuhan spesifik dan pendalaman dari fungsional. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Dev Travis. Selanjutnya ada penjelasan use case yang akan dijelaskan oleh Graciela. Kepada Graciela dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari sistem kami, SPW, Sistem Pemantau Warnet. Di sini untuk use case diagram itu terdapat 3 komponen. Yang pertama itu adalah aktor. Aktor itu adalah siapa yang terlibat dalam sistem ini. Yang kedua adalah use case. Itu adalah gambaran fungsionalitas sistem agar pengguna paham dan mengerti fungsi dari sistem tersebut.
lalu relasi yang menggambarkan hubungan. Jadi untuk di sistem kami ini, terdapat dua aktor, yaitu operator dan klien. Untuk use case-nya atau peranannya, operator bisa melakukan registrasi utama, bisa melakukan registrasi akun klien, generate kode aktivasi, aktivasi akun klien, dan melihat waktu dan tagihan. Sedangkan klien, dia hanya bisa melihat waktu dan tagihan. Nah, tetapi di sini terdapat include. Apa sih include itu? Include itu adalah keadaan yang harus terpenuhi agar keadaan selanjutnya bisa terjadi. Jadi misalnya di sini, agar klien bisa melihat waktu dan tagihan, maka operator harus meregistrasi akun klien itu tersebut dulu. Jadi dari sini untuk melihat waktu dan tagihan harus terjadinya aktivasi akun klien terlebih dahulu, sebelumnya harus generate kode aktivasi dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita membaca alur sistem dari atas, operator melakukan registrasi utama, lalu operator melakukan registrasi akun klien, lalu operator baru bisa generate kode aktivasi, lalu aktivasi akun klien, barulah klien baru bisa menggunakan sistem, lalu operator dan klien bisa melihat waktu dan tagihan. Mungkin sekian saja penjelasan use case diagram. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Graciela. Selanjutnya ada class diagram yang akan dijelaskan oleh Marcel Wangdandra. Kepada Marcel dipersilahkan. Baik, jadi sini saya akan menjelaskan bagian terakhir yaitu mengenai kelas diagram. Jadi kelas yang diagram dibuat ini berdasarkan use case yang ada. Di sini kami membuat 4 jenis kelas, yang dimana operator dan juga klien memiliki kelasnya masing-masing. Lalu ada kelas akun dan juga kelas tagihan. Setiap kelas memiliki atribut dan juga fungsi tersendiri. Di sini kami buat semuanya bersifat publik agar dapat diakses oleh kelas-kelas lainnya. Kelas akun ini memiliki hubungan dependensi dengan kelas operator, yang artinya data dari kelas akun ini hanya bisa diubah oleh kelas operator. Yang dimana akun dan operator ini memiliki sifat multiplicitas, yaitu one to many, yang artinya kelas operator dapat menangani banyak akun dalam satu waktu. Kemudian kelas akun ini memiliki hubungan asosiasi dengan kelas klien, sehingga kelas klien dapat melihat waktu aktivasi dan juga tagihan yang ada. Lalu, kelas klien ini memiliki hubungan dependensi dengan kelas tagihan, sehingga kelas tagihan ini itu tergantung dari kelas klien. Tergantung berapa banyak waktu aktivasinya dan juga tergantung seberapa sering klien tersebut mengunjungi warnet yang ada. Kemudian kelas operator dapat melihat tagihan yang ada pada kelas tagihan, di mana sifatnya itu adalah one to many. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kelas diagram. Saya kembali lagi ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.